terus juga bahkan sampai mancanegara itu kita sudah produksi ke sana. Itu udah jalan atau baru mau planning? Sudah berjalan. Nah, waktu lulus sarjana waktu itu kuliah, orang langsung bekerja di bank. Ya. Orang bekerja di kantoran. Ya. Saya jualan pulsa Kang Arya. Dulu itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Arya Maulana Pratama dengan narasumber Asrul Yusuf SS. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kamana wae menyawis tepang Kang. Tos lami tependak. Alhamdulillah Kang Arya. Syukur-syukur upami sehat. Kieu Kang. Di sini kita ada konten lah mungkin ya. Gada MS sedang membuat program kegiatan acara di bulan Ramadan. Di sini saya tertarik. Kenapa saya memanggil Akang dan mengundang Akang di sini? Karena saya tertarik dengan usaha yang Akang jalani. Oh iya. Dan sempat menjadi perbincangan umum di internal lembaga dan di luar lembaga. Sosok Asrul Yusuf tuh menjadi pemuda kreatif. Dan di belakang itu pribadi saya juga tertarik dengan karakteristik Akang. Berarti udah lama juga kita nggak ketemu ya Kang ya? Iya, berapa lama ya? Kemarin aja sebelum bulan puasa ya, sekarang bulan puasa. Ya, bulan puasa minggu pertama sekarang ya. Mungkin sekarang kesibukan Akang di mana Kang? Kesibukan saya saat ini masih sama seperti biasa, memproduksi kostum-kostum robot, kostum karakter yang memang itu usaha ekonomi kreatif juga yang Kang Arya tahu mungkin ya. Nah, sekarang di masa pandemi ini kita lagi recovery mungkin ya, pemulihan dari masa COVID-19. Ya. Dengan saat ini sudah mulai berkembang juga, objek wisata sudah mulai membuka. Ya. Walaupun memang ada pembatasan PSBB profesional itu Kang ya. Karena memang sebelumnya kan mati ya. Ya. Se-Indonesia mungkin matinya ya, bukan hanya Kota Bandung aja ya. Iya. Kena dampak COVID-19. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah khususnya objek wisata juga perkembangan di wisata kita bahkan ya di Indonesia sudah membuka kembali walaupun dibatasi. Ya. Nah, dari situ juga kita recovery untuk seperti biasa aktivitas pemulihan. Produksi lagi kostum karakter atau kostum robot yang mungkin Kang Arya tadi sampaikan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mungkin Kang gitu, ya. Kang. Ya. Nah, saya kalau pengen boleh tahu juga Kang, nggak hanya di alun-alun, daerah wisata-wisata yang ada di Kota Bandung. Selain itu, Akang membuka cabang nggak di tempat wisata lain seperti di daerah Bogor, Cisarua, terus sampai ke daerah Jakarta tidak cosplay ini berjalan gitu. Jadi sebetulnya kalau jadi ada dua ya, satu produksi, satu lagi itu cabang untuk lebih ke perform mungkin ya. Mungkin ya. Kalau produksi itu jangankan di Jakarta tadi Kang Arya bilang, terus juga bahkan sampai mancanegara itu kita sudah produksi ke sana. Itu udah jalan atau baru mau planning? Sudah berjalan. Nah, untuk produksi kita kalau Jawa Barat udah jangan ditanya lagi. Mungkin Akang lah ya, kalau pemegangnya lah ya. Teman-teman di sini melihat ada cosplay itu di Bandung atau di Jawa Barat, bahkan luar Jawa Barat. Bahkan saya produksi pernah ke Singapura, negara tetangga kita Singapura. Nah, kalau untuk perform itu Jawa Barat kita sudah ada beberapa titik, tapi kalau di luar Jawa Barat kita belum. Jadi fokus di area Jawa Barat. Kita sempat target keluar Jawa Barat, tapi mungkin karena memang tahun kemarin 2020 pandemi lah ya, COVID-19 kita pending. Nah, sekarang recovery untuk kita mengembangkan lagi, produksi lagi untuk mengembangkan cosplay lagi. Nah, ini Kang ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin kan dengan adanya pandemi kemarin tuh anak-anak cosplay tuh lockdown lah ya. Dan tidak jalan untuk menghibur masyarakat di sekitar. Betul. Tapi kalau saya boleh tahu, di belakang itu dapur produksi cosplay di saat pandemi itu masih tetap produksi dan berjalan tidak?
Ketika saat pertama kena dampak COVID-19 itu beberapa bulan kita mempending atau tidak memproduksi. Ya. Karena memang semua objek wisata dan pesanan-pesanan itu dipending. Dipending. Iya betul. Sangat kena dampak sekali. Nah, sekarang awal tahun 2021 kita sudah mulai berjalan memproduksi lagi karena memang objek-objek wisata khususnya di Kota Bandung sudah mulai buka kembali. Buka kembali normal kembali lah ya. Ya kita doakan saja semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya. Begitu. Mungkin kayak yang di alun-alun itu salah satunya masih tim Akang juga ya? Ya, pokoknya kalau di Bandung tuh semua jika teman-teman melihat ada cosplay, atau kostum karakter robot atau kostum karakter itu di Kota Bandung kita produksi semua. Produksi semua. Semua di alun-alun, di beberapa mall, di beberapa tempat objek wisata, nggak hanya di Bandung juga ada di Lembang, di Cimahi, di beberapa mall Kota Bandung itu dari kita semua. Dari kita syukur. Nah ini kan saya mau tanya juga, kalau misalkan kerjasama dengan tempat wisata seperti di Lembang, di Cimahi, di tempat wisata yang lain, itu emang ada kontrak atau pembagian hasil? Nah dari situ kita menjalin komunikasi dengan baik dengan si vendor atau perusahaan tersebut lah ya. Kita jalin komunikasi, kita jalin kerjasama. Ketika mereka tertarik dengan kita, itu masing-masing mempunyai kebijakan sendiri. Nah, apakah mereka nanti ada kontrak selama berapa lama atau mungkin per berapa minggu dulu atau per gimana, itu balik lagi ke vendornya masing-masing. Begitu Kang Arya. Nah, mungkin gini juga Kang, misalkan di salah satu tempat wisata seperti di daerah Bandung Barat tuh banyak kan? Ya, betul, Lembang. Daerah Lembang kayak floating market. Mungkin kan Akang pernah masuk juga ke sana dan ikut mewarnai dunia cosplay di sana. Kan kadang-kadang keinginan klien dengan kebutuhan kita itu suka berbeda kan? Tapi kalau misalkan si klien pengen cosplay yang lain dan di vendor Akang stoknya tidak ada, itu gimana? Emang dibuat dulu atau kita akan produksi? Kita produksi. Ada di salah satu vendor di Bandung Barat, yaitu di Lembang. Dia keinginannya itu produksinya karakter budaya Sunda. Budaya Sunda mungkin ya. Seperti Gatot Kaca, Cepot dan lain-lain. Kita tidak ada sebelumnya. Kita produksi. Produksi. Kita produksi. Nah, setelah jadi kita lihat, kita presentasi ke mereka, mereka langsung tertarik. Langsung jadi di situ. Oh, gitu. Jadi kita buat sendiri. Berarti Kang, ini ada beberapa pertanyaan juga masih di ruang lingkup usaha, ekonomi, dan organisasi. Dan yang saya tahu, Kang Asrul ini terlibat menjadi pengurus KNPI Kota Bandung. Iya. Ternyata di belakang itu juga Akang salah satu aktivis organisatoris yang senang berorganisasi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Iya, betul. Emang mungkin Akang ada turunan orang tua, kakek, nenek, atau dari satu darah yang benar-benar sering terjun atau bahkan hobinya berorganisasi? Iya. Memang sebelumnya karena lebih ke hobi ya Kang Arya. Lebih ke hobi. Ya, hobi, saya suka bersosialisasi, juga berkomunikasi ke sana. Kemarin saya senang-senang seperti ini, kita bersilaturahmi dari pertamanya. Nah, awal tahun 2010-an saya masuk ke salah satu organisasi. Nah, dan memang juga betul Kang Arya tadi di KNPI, KNPI Kota Bandung saya menjadi pengurus sebagai wakil ketua, salah satu wakil ketua di bidang apa itu Kang? Hankam. Hankam. Mungkin dan keamanan. Kalau berbicara Hankam ini bertolak belakang dengan fashion Akang dan usaha yang Akang jalani mungkin ya. Menjadi wawasan lebih banyak lagi. Nah, juga selain KNPI, saya salah satu juga pengurus di Angkatan Muda Siliwangi Kota Bandung. Juga ex officio di Ketua Gada AMS Kota Bandung. AMS adalah organisasi masyarakat, khususnya di Gada AMS Kota Bandungnya. AMS itu sayap organisasi AMS yang para pengurusnya nih pemuda-pemudi seperti Kang Arya nih di umur 35 tahun ke bawah. Jadi saya membawi semua atau membina semua kader atau pemuda-pemudi untuk dikembangkan potensi minat dan bakatnya. Begitu Kang Arya. Jadi lebih ke hobi mungkin Hobi, saya senang bersilaturahmi seperti ini.
Bagus Kang, karena modal pertemanan berawal dari silaturahmi. Betul. Dan wawasan bertambah, relasi bertambah berawal dari wawasan silaturahmi bertambah, relasi bertambah gitu Ya. kan kita. Jadi banyak manfaat dari berorganisasi. Dengan latar belakang pendidikan Akang, jobdesk Akang di KNPI sebagai wakil ketua Hankam dan pekerjaan Akang sebagai pengusaha itu tidak bertolak belakang, Kang. Wah, itu seiringnya waktu berjalan saling melengkapi karena memang kita ya apa saja wawasan harus dapat. Betul. Nah, jadi Hankam, terus usaha, satu lagi organisasi. Iya. Dan waktu 2019 Ya. Akang pernah dicalonkan dan diusung oleh salah satu partai terbesar di Indonesia. Apakah Wow. itu betul, Kang? Kang Arya kayaknya banyak tahu itu. Ya begitulah, Kang. Kenapa saya tahu? Karena Akang Wah, 2019. tokoh masyarakat pemuda di Kota Bandung. Iya. Maka dari itu saya di sini membuat podcast Gada MS Kota Bandung ingin lebih kenal dekat dengan pribadi yang namanya Asrul Yusuf. Seperti itu, Kang. Luar biasa nih. Ya memang 2019 saya pernah mencalonkan dari salah satu partai Besar di Indonesia ya. Ya, untuk menjadi calon anggota legislatif Di Kota Bandung. Di Kota Bandung khususnya. Nah, hanya saja mungkin karena memang belum mungkin ya. Ya. Waktu itu belum terpilih menjadi anggota legislatif Ya. gitu. Dan ini kenapa Akang siap dicalonkan dan Akang tertarik dengan partai yang mengusung Akang? Seperti apa itu, Kang? Mungkin karena memang betul ada bahasa dicalonkan. Ya. Karena kita sebagai kader, sebagai anggota punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan. Mungkin seperti itu kan? Alhamdulillah lebih ke kepercayaan dari salah satu partai tersebut untuk saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di tingkat Kota Bandung ya. Walaupun memang tertarik di salah satu partai tersebut karena memang balik lagi ke passion tadi. Saya suka usaha. Saya suka membina juga para wirausaha. Nah, ketika itu partai tersebut memang salah satunya programnya mengembangkan para wirausaha. Nah, saya tertarik masuk ke partai tersebut. Begitu, Kang Arya. Tapi kalau yang saya tahu, Akang sebelum terjun di partai tersebut, emang jobdesk Akang, profesi Akang emang entrepreneur kan dari jauh-jauh hari. Dari dulu saya keluar kuliah, maksudnya lulus sarjana. Tahun berapa itu, Kang? 2010. Saya terjun langsung ke usaha sendiri. Saya ingin usaha. Saya suka usaha dan waktu itu ketika teman-teman saya, kerabat saya ketika lulus kuliah, otomatis kan melamar pekerjaan. Nah, saya mungkin salah seorang yang tidak sekali pernah melamar, tidak pernah bekerja. Tidak pernah melamar pekerjaan ke salah satu perusahaan mungkin. Salah satu perusahaan. Saya dari dulu usaha ini. Gimana caranya saya membangun atau mengembangkan usaha saya tersebut dan alhamdulillah sampai detik ini atau sampai tahun ini saya tetap panceg menjadi tetap mempunyai pendirian gitu ya untuk menjadi pengusaha. Usaha gitu. Mungkin sebelum Akang menjadi pengusaha cosplay, sebelumnya Akang pernah punya usaha selain bidang ini nggak? Wah, Kang Arya, kalau misalkan harus disebutkan satu persatu itu banyak ya. Karena memang juga saya, memang salah satunya kan harus gigih. Harus bekerja keras. Kita harus fokus dan profesional mungkin ya. Jangan menyerah dan lain hal sebagainya. Itu ada beberapa usaha yang saya pernah geluti. Itu salah satunya apa, Kang? Dulu saya pernah waktu lulus sarjana, waktu itu kuliah, orang langsung bekerja di bank. Orang bekerja di kantoran. Saya jualan pulsa, Kang Arya. Dulu itu. Wah, hebat juga ini si Akang. Sebelum jadi pengusaha Bandung Cosplay Juara, dulunya sempat jualan pulsa. Punten, Kang, jualan pulsanya itu pulsa keliling atau kita punya kios? Jadi gini, waktu itu zaman ada paket mesin. Zaman gitu ya. Itu ada paket per bulan kan saya jualan itu. Saya jualan ke teman-teman dan akhirnya mungkin mulut ke mulut ya.
ramai juga, dan mungkin karena ada salah satu penyebab ya akhirnya Itu Akang menjadi agennya. Iya betul, Agennya. salah satu agen di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Saya menjadi penjual pulsa, menjadi penjual kaos. Ya. Dan sampai saat ini saya Itu kaos seperti apa, Kang? produksi kaos. Nah, Oh. kebetulan saya pakai ini. Kaos polos produksi Akang sendiri berarti ya? Kaos polos produksi saya. Dan sampai saat ini kalau kaos polos itu Tetap masih berjalan. Tetap berjalan, bahkan saya mempunyai produksi sendiri. Produksi Untuk sendiri, kaos konveksi polos. lah ya. Konveksi. Ya. Gitu. Itu yang pribadi Akang atau Akang rekanan dengan teman-teman di lingkungan Akang? Kalau untuk kaos polos itu ada rekanan. Oh, ada rekanan. Ya, ada rekanan, kita kerjasama dengan teman, dengan rekan, kita membangun salah satu produksi atau konveksi di Kota Bandung, khususnya di kaos polos. Ya. Gitu Kang Arya. Sangat sukses juga ini si Akang, semua usaha mulai dari jualan pulsa, jualan kaos, dan sampai sekarang ini Cosplay Bandung Juara udah harum namanya di mana-mana. Dan kebetulan nama tim Akang ini apa sih, Kang? Ya, Cosplay Bandung Juara. Kami ya, manajemen cosplay terbesar di Kota Bandung, ya, siap menyediakan sewa cosplay untuk acara ulang tahun, gathering, dan wedding. Ditambah produksi kostum robot, kostum karakter, maskot perusahaan. Betul. Nih, saya mau bertanya juga, Kang. Untuk masalah maskot perusahaan nih. Ya. Sampai sekarang ini Akang sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar untuk membuat maskot atau logo perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak cosplay. Kita malah sudah beberapa kerjasama, banyak yang sudah kita kerjasamakan dengan vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan swasta. Terakhir juga dari KPU aja. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Iya betul, Komisi Pemilihan itu Umum. Tingkat itu kan kota atau nasional? Kita di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Kan ada maskot. Nah, itu dibuat kita maskotnya. Oh, maskotnya. Maskot itu untuk menarik. Ikonnya mungkin mungkin waktu itu. Ya. Misalkan acara SEA Games atau mungkin dalam suatu perusahaan ingin mempunyai maskotnya dengan produksinya sendiri, kita juga bisa buat. Kita sudah banyak, alhamdulillah, kita sudah banyak produksi untuk maskot-maskot perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya acara ini berjalan kan, di belakang itu juga tadi Akang sempat ngobrol daerah Bandung Barat tuh lebih ke cosplay tradisional atau budaya. Oke, salah satunya memang iya. Kayak Gatot Kaca mungkin ya. Betul. Jadi ada salah satu objek wisata yang mengangkat tentang kebudayaan Sunda atau Jawa Barat. Ya. Nah, dan diantaranya mereka ingin kostumnya tuh mengangkat budaya seperti Gatot Kaca. Gatot Kaca mungkin ya. Ada Gatot Kaca, ada Cepot. Sebelumnya kita tidak ada. Karena ada requestan dari salah satu keinginan klien kita mungkin ya untuk mengorder. Betul. Kita produksi sendiri, kita presentasikan hasilnya, dan mereka alhamdulillah sangat tertarik dan percaya kepada. Sampai saat ini kita jalin kerjasama dengan mereka. Oh gitu, hebat juga Kang. Sama di belakang itu juga Akang udah ada legalitas untuk usaha cosplay Bandung Juara ini sangat dahsyat. Alhamdulillah, izin usaha, izin segala macam, saya udah si cosplay Bandung Juara sini sudah ada. Karena apapun itu usaha kita, yang penting kita tekun, karena proses sudah akan mengkhianati hasil. Betul, Kang Arya, betul sekali. Dan ini Kang nih, kan tahun politik tuh masih lama sebenarnya kan. Tahun politik masih lama ya, seperti Pileg, Pilpres, Pilwalkot. Apakah Akang ada keinginan, ada cita-cita untuk maju lagi sebagai anggota legislatif di Kota Bandung? Tahun 2024 berarti ya? Tahun 2024. Ya, selama mungkin juga dikasih kepercayaan, juga jalannya juga di sana ada. Kenapa tidak, Kang Arya? Oke, harus kita manfaatkan ya. Karena kita masih muda, kita harus mumpung kita masih muda optimis lah dalam kegiatan apapun itu. Ya, betul. Juga kan jam terbang juga nih. Lebih banyak lagi. Wawasan biar tambah lagi, Kang Arya. Mudah-mudahan akan sukses selalu. Kang Arya juga nih. Insya Allah Kang, jika izin Allah, saya akan laksanakan apapun itulah. Yang penting kita minta yang Maha Kuasa. Ya siap, pasti itu kita Kang. Alhamdulillah Kang, hatur nuhun pisan atas waktu pertemuannya untuk kita silaturahmi.
Saya pribadi selalu mendoakan Akang sehat selalu, Amin. sukses selalu. Amin. Hatur Ya. nuhun Kang Arya. Begitu juga Kang Arya. Siap, hatur nuhun Kang. Mungkin Ya, tetap siap. silaturahmi kita dijaga. Siap Kang Mungkin Arya. kalau Hatur saya nuhun. ada waktu, Akang ada waktu, kita ngopi-ngopi bareng lah Kang. Oh, siap, Ya. santai. Siap. Santai ya. Oke, siap, Ya. mangga Kang. Paku, 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 paku,